Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmia Parwati dari kelas R7D Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kalimat, yaitu salah satu materi yang ada pada mata kuliah menulis ilmiah. Yang pertama, ada jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, berdasarkan struktur gramatikalnya, berdasarkan isi atau fungsinya, berdasarkan unsur kalimatnya, berdasarkan pola subjek predikatnya, berdasarkan gaya penyajiannya, dan berdasarkan fungsi subjeknya. Yang pertama, ada jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat terbagi atas dua. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang ia utarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Contoh, Riana akan pulang nanti sore, Desti memberi kabar. Kemudian ada Andriana berkata, aku mungkin tidak akan pulang malam ini, besok aku beri kabar lagi. Kemudian yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh, Sri mengatakan bahwa dia akan main ke rumahku nanti sore. Yang kedua ada berdasarkan struktur gramatikalnya atau jumlah klausanya. Menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari atas satu klausa. Karena terdiri dari satu klausa yang unsurnya subjek dan predikat yang serba tunggal, maka kalimat ini disebut kalimat tunggal. Berdasarkan jenis frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kalimat nominal. Kalimat nominal ialah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Contoh, ia dosen. Yang kedua ada kalimat adjektival. Kalimat adjektival predikatnya terdiri dari kata golongan verbal yang termasuk golongan kata sifat atau terdiri dari frasa golongan verbal yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Contoh, harga saham sangat mahal. Terus yang ketiga ada kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata frasa golongan verbal. Contoh, karyawan mengerjakan pekerjaannya dengan tekun. Yang terakhir ada kalimat numeral. Kalimat numeral adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan bilangan. Contoh, perusahaan itu memiliki 5 orang manajer. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara juga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kalimat majemuk setara penggabungan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubung dan atau serta. Contoh, saya bertanggung jawab atas kedatangan peserta hingga penginapan dan Andi akan mengambil tanggung jawab tentang segala keperluan peserta sesampainya di sana. Yang kedua ada kalimat majemuk setara pertentangan. Biasanya ditandai dengan kata hubung tetapi, sedangkan, melainkan, namun, dan sebagainya. Contoh, kelas kami akan mengadakan studi tour ke Palembang, namun dia memilih untuk tidak ikut. Yang ketiga ada kalimat majemuk setara pemilihan. Biasanya ditandai dengan kata hubung atau. Contoh, Riana masih bingung menentukan antara ikut menemani ibunya kuliah di Jerman atau tetap tinggal di sini bersama ayahnya. Yang keempat ada kalimat majemuk setara penguatan. Biasanya ditandai dengan kata hubung bahkan. Contoh, dia memang pemuda yang cerdas. Bahkan di usianya ke-17, ia sudah mendapatkan gelar sarjana pertamanya. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada
Waktu ditandai dengan kata ketika, sejak, saat ini, dan sebagainya. Contoh, anak itu sudah lama hidup sendiri semenjak orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, dia masih bayi. Yang kedua ada sebab. Ditandai dengan kata karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contoh, Tia memutuskan pergi dari rumah karena ia tidak kuat lagi melihat kelakuan ayahnya. Yang ketiga ada akibat, ditandai dengan kata hingga, sehingga, maka, dan sebagainya. Contoh, kebakaran hutan itu meluas hingga asap kabut yang ditimbulkan berdampak hingga Singapura dan Malaysia. Yang keempat ada syarat, ditandai dengan kata jika, asalkan, apabila, dan sebagainya. Contoh, Ani bersedia menerima lamaran Ali apabila kedua orang tuanya merestui hubungan mereka. Kelima ada perlawanan, ditandai dengan kata meskipun, walaupun, dan sebagainya. Contoh, meskipun diiming-imingi uang ganti rugi yang besar, warga kampung Barang tetap menolak dipindahkan. Yang keenam ada pengandaian, ditandai dengan kata andai kata, seandainya, dan sebagainya. Contoh, seandainya Rizko menunggu lebih lama lagi, ia pasti akan berjumpa dengan Dewi di kafe itu. Yang ketujuh ada tujuan, ditandai dengan kata agar, supaya, untuk, dan sebagainya. Contoh, Triana memutuskan pindah ke apartemen ini agar lebih dekat dengan kantornya. Kedelapan ada perbandingan, ditandai dengan kata bagai, laksana, ibarat, seperti, dan sebagainya. Contoh, budak itu jatuh cinta pada putri kerajaan, bagaikan punguk yang merindukan bulan. Kesembilan ada pembatasan, ditandai dengan kata kecuali, selain, dan sebagainya. Contoh, dia sangat jago di semua mata pelajaran kecuali pelajaran olahraga. Yang terakhir ada alat, ditandai dengan kata dengan plus kata benda. Contoh, orang itu pergi ke kantor dengan menggunakan mobil. Yang terakhir ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan kalimat majemuk yang menggabungkan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran terdiri dari sekurang-kurangnya 3 kalimat tunggal. Contoh, Putri sedang memasak dan Tony menonton TV di ruang keluarga ketika aku tiba di rumah mereka. Kata hubung dan menyatakan kalimat majemuk setara. Kata hubung ketika menyatakan kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Menurut pembagian berdasarkan isi atau fungsi suatu kalimat, kalimat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacaannya pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Contoh, Ari tengah berlari ke hutan. Yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Yang ketiga ada kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru, serta dalam pembacaannya pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang meninggi. Contoh, tolong ambilkan kertas di meja itu. Kemudian ada kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Sama seperti kalimat perintah, dalam pelafalannya pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisannya, kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Contoh, wah indah sekali pantai ini. Yang kelima ada kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Kalimat pengandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali. Yang keempat, jenis kalimat berdasarkan unsur kalimatnya. Dilihat dari unsur di dalamnya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yakni kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap.
Yang A. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah subjek dan predikat. Contoh, anak-anak bermain bola di lapangan. Kalimat tersebut mengandung unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur subjek atau predikat. Kalimat ini sering dipakai pada slogan, ucapan, atau sapaan dan bahasa lisan. Contoh, sampai jumpa lagi. Yang kelima ada jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikatnya. Apabila ditinjau dari struktur serta susunan atau subjek dan predikatnya, kalimat dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia. Subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau subjek, predikat, keterangan, dan lain sebagainya. Contoh, aku berjalan sejauh 3 km. Nah, aku sebagai subjek, berjalan predikat, dan sejauh 3 km merupakan keterangan. Yang kedua ada kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau ketegasan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu. Makna kalimat sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Contoh, bawa gadis itu ke hadapanku. Selanjutnya yang keenam ada jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Berdasarkan gaya penyajiannya, kalimat dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni kalimat yang melepas dan kalimat yang berimbang. Kalimat yang melepas, kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan menggunakan dengan gaya penyajian melepas. Gaya penulisan melepas ditandai dengan kalimat majemuk diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama serta diikuti oleh anak kalimatnya. Contoh, Putri tidak akan tertinggal kereta jika di jalan tadi tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Putri tidak akan tertinggal kereta merupakan kalimat induk jika di jalan tadi tidak terjadi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang merupakan anak kalimat. Yang kedua ada kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajian berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejajaran bentuk dan informasinya. Contoh, harga daging sapi menjelang Idul Adha melonjak. Pedagang dan konsumen mengeluhkan tingginya kenaikan. Yang ketiga ada kalimat yang klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Contoh, jika dia dibawa ke rumah sakit lebih cepat, mungkin nyawanya masih bisa tertolong. Jika dia dibawa ke rumah sakit lebih cepat merupakan anak kalimat, mungkin nyawanya masih bisa tertolong merupakan kalimat utama. Yang ketujuh, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Jika dilihat dari subjeknya, kalimat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me dan ber, serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me, seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Contoh, Ani pergi ke pasar. Kalimat aktif dapat dikategorikan kembali menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif ini dapat disisipi subjek di dalamnya. Kalimat aktif ini biasanya memiliki predikat yang berawalan me dan dapat dirubah ke dalam bentuk pasif. Contoh, mereka membuat peta dengan skala 1:1000. Itu merupakan bentuk aktif. Peta dengan skala 1:1000 dibuat oleh mereka. Itu merupakan kalimat bentuk pasif. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif ini tidak memungkinkan diikuti oleh objek di dalamnya. Kalimat aktif ini biasanya menggunakan predikat yang berawalan ber dan tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Contoh, polisi berjaga di sekitar tempat pengeboman. Yang ketiga ada kalimat semi transitif. Kalimat ini merupakan kalimat aktif yang tidak dapat dirubah menjadi bentuk pasif.
karena kalimat ini diikuti oleh unsur pelengkap bukan objek. Contoh, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan subjek, menjadi merupakan predikat, dan presiden ke-6 Indonesia merupakan pelengkap. Yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan kembali menjadi dua bentuk, yaitu kalimat pasif biasa. Kalimat pasif biasa ini merupakan kalimat hasil dari transformasi kalimat aktif transitif. Kalimat aktif ini memiliki predikat yang memiliki imbuhan di, ter, dan ke-an. Contoh, bola ditendang Adnan. Kertas itu tertiup angin. Yang kedua ada kalimat pasif jero. Kalimat pasif ini memiliki objek pelaku yang berdekatan dengan objek penderita tanpa adanya sisipan kata lain. Predikat pada kalimat ini menggunakan akhiran kan dan tanpa disertai awalan di. Selain itu, predikatnya juga dapat berupa kata dasar dari kata kerja. Contoh, akan saya sampaikan pesanmu kepadanya. Baik, sampai di sini penjelasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.